Halo teman-teman, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi kali ini gue mau ngobrolin tentang saham BBCA nih, karena kemarin tanggal 13 Oktober seperti yang udah kita tahu juga semua bahwa BBCA kemarin baru aja stock split dari harganya yang 30 ribuan. Kemarin di 13 Oktober itu adalah hari pertama dia stock split dan diperdagangkan di harga 7 ribuan sampai 8 ribuan. Menariknya adalah di hari pertama dia stock split itu sampai ke titik all time high-nya, di mana kemarin sampai menyentuh titik 8.250 nih. Nah, ini secara nilai harga sahamnya BBCA 8.250 ini merupakan titik all time high-nya yang baru nih. Jadi suatu sejarah juga nih di BBCA di mana dia mencapai harga segitu. Nah, kali ini gue gak bakal bahas banyak tentang teknikal maupun fundamental. Gue lebih pengen ngobrol tentang dari sisi money flow-nya nih terkait dengan stock split ini. Oke, kita lihat dulu ya dari sisi money flow-nya, bendermologinya, di mana ini gue ambil dari RTI di time frame 3 bulanan. Seperti yang kita tahu bahwa di BBCA ini selama 3 bulan ke belakang itu asing udah banyak net buy ya. Di sini berdasarkan RTI dia udah net buy sampai 8,18 triliun nih 3 bulan terakhir. Dan dari Broksam-nya juga, broker summary-nya juga di time frame 3 bulan ini bisa kita lihat juga bahwa saat ini posisinya asingnya juga lagi akumulasi nih. Jadi bandarnya lagi akumulasi. Bisa dilihat dari volume net buy-nya ya, top 5 net buy-nya yang lebih tinggi dibandingkan top 5 net sell-nya. Jadi saat ini posisi BBCA lagi diakumulasi oleh market maker-nya gitu, dimana market maker-nya adalah asing. Kita lihat KC, data di KC. Di gue ngambil 2 bulan terakhir, 31 Agustus dan 30 September. Ini untuk BBCA dia di akhir Agustus persentase kepemilikan lokalnya itu 18,88%, persentase asingnya 81,12%, dan ini retail lokal ya, LID ini retail lokal di mana di akhir Agustus 8,24%. Di September seperti yang kita tahu pergerakan harga BCA Agustus September itu cenderung uptrend, dan di sini kelihatan bahwa komposisi asingnya itu meningkat ya dari 81,12 menjadi 81,63, sejalan dengan tadi nih net buy-nya, di mana 3 bulan terakhir ini si asing ini banyak net buy BBCA nih. Jadi wajar kalau persentase kepemilikan asingnya juga meningkat gitu. Dan seperti yang kita lihat dari Agustus ke September itu persentase kepemilikan retail lokalnya itu berkurang. Artinya di sini memang saat market maker akumulasi itu mereka menyerap barang-barang dari retail. Jadi ini saling mendukung ya datanya antara RTI dan KC. Bisa kita lihat bahwa di 1 bulan terakhir pun lagi proses akumulasi juga, dan di mana harganya meningkat dengan cukup tinggi ya. Pergerakan BBCA 3 bulan terakhir ini, di situ ternyata kepemilikan asingnya juga mengalami peningkatan juga nih. Bisa kita lihat dari pergerakan dari Agustus ke September nih, di mana market makernya yaitu asingnya meningkat dan retail lokalnya menurun. Itu sebenarnya indikasi yang baik lah untuk saham BBCA ini kalau dilihat dari money flow. Nah, kemarin stock split tanggal 13 Oktober, di sini gue lihat bagaimana market merespon setelah stock splitnya. Jadi di 13 Oktober ini ternyata ini ya market reguler ya. Ini gue ngambil dari market reguler, di mana tanggal 13-nya ternyata asingnya jualan, lalu
tanggal 14 Oktobernya itu asingnya beli lagi, akumulasi lagi, dan 15 Oktobernya asingnya kembali jualan lagi. Dan dilihat dari top 5 block saham-nya, sejalan dengan pergerakan asingnya, di tanggal 13-nya dia net sell juga, 14 Oktobernya dia net buy, dan 15 Oktobernya dia net sell juga. Ini gue ambil grafiknya dari Stockbit, di mana nih kalau misalkan kita lihat 3 terakhirnya di net foreign buy sell-nya serta bandar volumenya, di mana di tanggal 13 Oktobernya bandarnya ada distribusi, di 14 Oktobernya akumulasi bandarnya juga, dan di hari Jumat kemarin nih tanggal 15 Oktober dia bandarnya distribusi lagi. Jadi 3 hari perdagangan after stock split, pergerakan dari bandarnya, market makernya itu masih gamang nih antara dia mau distribusi atau mau akumulasi. Tapi dilihat secara time frame yang lebih jauh gitu ya, 3 bulan terakhir, bisa kita lihat bahwa volume distribusi kemarin tanggal 13 dan 15 itu masih relatif lebih kecil, jauh lebih kecil daripada volume akumulasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi masih terlalu dini kalau misalkan kita bilang saat ini setelah stock split gitu ya, market makernya mereka langsung distribusi gitu, itu masih terlalu dini. Karena kemarin yang hari Kamis itu tanggal 14 Oktober ternyata net foreign-nya juga masih buy nih, masih tetap buy, dan secara block saham-nya juga masih menunjukkan akumulasi. Jadi masih terlalu dini untuk kita bilang bahwa setelah stock split itu bandarnya bakal langsung distribusi gitu ya. Nah, ini gue ngambil beberapa berita dari CNBC ya, cnbcindonesia.com. Nanti gue tulisin linknya di kolom description. Jadi ini ada 2 berita. Yang pertama itu before stock split, yang kedua after stock split ya. Dimana ini yang before stock split beritanya 30 Juli 2021. Di sini ada pernyataan ya dari Presidir BCA, di mana dia menyatakan bahwa salah satu tujuan dari stock splitnya adalah untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para investor retail ya. Di sini dia sebutkan juga investor retail. Di sini juga melalui aksi korporasi stock split ini, kami berharap harga saham BBCA akan lebih terjangkau lagi bagi investor retail. Lagi-lagi dia mengatakan investor retail ya. Karena memang secara data, secara demografi ya, sekarang ini di IHSG perkembangan lagi pesat banget nih untuk investor retail yang investor muda nih. Seperti yang dia bilang di sini nih, investor muda saat ini aktif meramaikan bursa karena memang pertumbuhan RDN dari investor yang muda ini saat ini relatif sangat pesat ya, sangat tinggi. Jadi mungkin tujuan dari manajemen BBCA ini ya memang untuk biar harga sahamnya lebih terjangkau untuk investor retail ya, apalagi khususnya yang investor muda, karena memang secara growth-nya investor muda ini sedang bertumbuh dengan tinggi nih di pasar saham gitu. Jadi di before stock split pun yang disampaikan ke media oleh presidirnya bahwa tujuan mereka stock split adalah agar harga sahamnya lebih terjangkau oleh retail. Lalu di 13 Oktober kemarin ada berita lagi dari cnbcindonesia.com, usai stock split saham BBCA ngamuk tembus 8.250 saham, dimana yang tadi sempat gue bahas juga ini adalah harga all time high-nya. Dan di sini tetap ada kalimat atau pernyataan dari presidirnya, dimana sesuai dengan pernyataan dia di sebelum stock split ya, tujuannya adalah harga saham BBCA agar menjadi relatif lebih terjangkau untuk investor, terutama investor pemula yang saat ini aktif berinvestasi di pasar modal. Di sini juga dia menyatakan bahwa
keputusan perseroan untuk melakukan stock split atau pemecahan harga saham itu didasari oleh perkembangan pasar modal saat ini, di mana minat investor retail termasuk investor muda. Jadi selalu yang disampaikan oleh presidennya adalah investor retail lebih khusus ke investor muda ya, dimana saat ini growth-nya sangat tinggi banget. Jadi memang mungkin itu yang disasar sama presiden BBCA gitu. Jadi tidak ada kontradiktif dari pernyataan before stock split dan after stock splitnya. Memang tujuannya adalah agar harganya lebih terjangkau dan mudah diserap oleh investor retail gitu, tujuan dari presidennya. Jadi balik lagi ke money flow-nya nih. Kalau misalkan di sini dari Agustus sampai September itu kepemilikan harga lokal yang berkurang, di mana saat kepemilikan harga lokal yang berkurang artinya ada pembelian yang cukup masif dari asing, di mana komposisinya tentu bertambah ya dari Agustus ke September, dan langsung tercermin di pergerakan harganya, di mana dari Agustus ke September sampai saat ini pun harganya meningkat cukup tinggi gitu ya, meningkat cukup tinggi. Nah, di satu sisi kalau misalkan kita melihat pergerakan harga asingnya, di mana di sini komposisinya udah di atas 80%, artinya pergerakan asing tuh sangat menentukan banget dari pergerakan harga saham BBCA gitu. Kalau asingnya akumulasi, BBCA udah pasti akan terkerek harganya ke atas. Dan kalau misalkan komposisi lokalnya makin berkurang, itu sebenarnya hal yang bagus, karena di situ asingnya beli dan harganya akan ke atas gitu. Tapi dengan tadi pernyataan Presdir BBCA bahwa tujuannya adalah agar investor lokal retail, investor retail yang khususnya investor muda itu bisa masuk ke BBCA, dia melakukan stock split sehingga harga sahamnya lebih mudah terjangkau oleh mereka gitu. Apabila ada peningkatan dari kepemilikan retail, itu tentunya akan berpindah kepemilikan sahamnya antara dari institusi lokal ke retail lokal atau dari asing ke retail lokal. Dan di saat ada perpindahan seperti itu artinya secara market maker gitu ya, itu mereka lagi distribusi ke retail. Dalam artian di sini jika kita melihat historicalnya ya, di saat ada distribusi ke retail, kepemilikan asingnya menurun gitu ya, atau kepemilikan institusinya menurun, itu harga sahamnya otomatis akan lebih stagnan gitu ya, tidak ada pergerakan yang uptrend secara short term ya, uptrend yang besar gitu, seperti yang terjadi di 3 bulan terakhir ini nih, di Agustus, September, Oktober ini gitu. Jadi yang mau gue sampaikan adalah tujuan dari Presiden BBCA, di mana agar investor retail khususnya investor muda ini dapat menjangkau BBCA dengan harga yang lebih murah, itu sangat baik sekali, karena akan meningkatkan juga nih partisipasi investor retail di pasar modal kita. Tapi untuk short term, menurut gue teman-teman harus benar-benar memperhatikan pergerakan dari market makernya BCA, apalagi di sini komposisi dari market makernya itu udah di atas 80%. Artinya mereka pergerakan apapun yang mereka lakukan itu benar-benar sangat menentukan pergerakan dari harga saham BBCA-nya itu sendiri gitu. Jadi jangan mentang-mentang harganya sekarang udah murah, kita juga mengabaikan nih data-data yang tersedia nih. Jadi kita harus smart juga, kita perhatikan juga pergerakan dari asingnya. Apabila asingnya udah melakukan distribusi yang cukup masif gitu ya, kita sebagai trader gitu juga harus agak-agak ngerem, karena itu indikasi yang kurang baik juga. Tapi
apabila asingnya lanjut akumulasi, itu indikasi yang baik. Teman-teman juga bisa juga tuh untuk beli saham BBCA-nya gitu ya, karena toh asingnya juga sebagai market makernya BBCA juga mereka tetap lanjut beli gitu. Balik lagi ke chartnya, jadi mungkin gue bahas sedikit di secara teknikalnya, dimana di saham BBCA ini di 13 Oktober dia membentuk gap up ke atas, dan kalau misalkan kita lihat dari historicalnya, memang di harga 7.400 sampai 7.300 ini merupakan harga resistance-nya gitu, area resistance-nya. Jadi dia membentuk gap up ke atas, nge-breakout resistance-nya, artinya sekarang resistance yang di breakout saat 13 Oktober ini menjadi support kuatnya gitu. Nah, jadi ini yang awalnya ini awalnya resistance, dia menjadi support. Dia yang awalnya resistance, dia menjadi support. Ini menjadi support kuatnya, artinya kalau misalkan kalau misalkan ada penurunan pergerakan harganya ke bawah dari supportnya ini, nah ini teman-teman harus hati-hati ya sebagai trader ya. Ini kita ngomongin short term ya, sebagai trader harus hati-hati karena support kuatnya udah jebol gitu. Selama pergerakan harga sahamnya di atas support kuatnya ini 7.400 gitu ya, 7.300 sampai 7.400, pergerakan harga saham BBCA masih uptrend, masih bisa gue bilang itu pergerakannya masih uptrend. Nah, untuk short term mungkin seperti itu, dan untuk long termnya tentu kita harus melihat fundamentalnya. Menurut gue saham BBCA ini adalah salah satu bank di Indonesia yang pertumbuhannya atau growth-nya masih menjanjikan banget, apalagi kalau misalkan nanti ekonominya udah normal, itu tentu pertumbuhan dari BBCA akan lebih baik lagi gitu ya dibandingkan 2 tahun terakhir ini. Jadi balik lagi ke plan teman-teman, apakah akan invest di BBCA atau akan trading di BBCA? Pesan gua, jika trading itu pastikan dia tidak jebol dari supportnya ini 7.400 7.300, dan perhatikan juga untuk trading tadi money flow-nya, pergerakan asingnya gitu, apakah dia lagi jualan atau lagi beli. Kalau lagi beli, teman-teman ikut beli. Kalau lagi jualan, mending teman-teman wait and see dulu gitu. Kalau invest, teman-teman cukup ngecek fundamentalnya, growth-nya. Kalau gua gitu ya, kalau gua yang penting bagi gua untuk invest itu growth. Jadi di saat growth-nya masih positif, berarti masih oke. Mungkin itu aja dari gua tentang stock split BBCA. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Thank you.